Sedangkan untuk teman-teman yang sudah mengikuti PLPG dan UTN sebanyak 4 kali, maka belum menjadi sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini disebutkan bahwasannya bagi guru yang mengikuti PLPG dan UTN 4 kali tidak dapat mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022, mengingat berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat PLPG Permendikbud nomor 29 tahun 2016 pasal 7 dinyatakan bahwasannya bagi guru yang tidak lulus dapat mengikuti UKG sebanyak 4 kali dalam jangka waktu 2 tahun. Sehingga guru-guru yang telah mengikuti UKG maupun UTN 4 kali telah terpenuhi hak-haknya dalam program sertifikasi guru. Jadi untuk Bapak Ibu yang telah memenuhi kuota UTN sebanyak 4 kali, maka tidak bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai apa perbedaan PPG dan PLPG, apa perbedaan UTN dan UKM PPG, serta beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam proses PPG dalam jabatan. Namun sebelum saya menjelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke Bapak Ibu semuanya, di layar ini sudah saya tunjukkan informasi dari ppg.kemdikbud.go.id mengenai pertanyaan apabila Bapak Ibu telah mengikuti PLPG dan UTN sebanyak 3 kali, apakah masih bisa diundang dan mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022? Maka jawabannya ialah bisa ya teman-teman semuanya. Dengan petunjuk bahwasannya bagi guru yang keadaannya demikian, maka dapat memilih bidang studi PPG sesuai dengan linearitas S1 maupun D4 masing-masing, mengabaikan bidang studi ataupun mata pelajaran pada saat PLPG. Namun untuk teman-teman yang sudah mengikuti UTN sebanyak 4 kali, tidak menjadi atau tidak bisa mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022. Oke teman-teman semuanya, lebih lanjut ini saya akan menjelaskan mengenai apa toh perbedaan dari PLPG dan PPG itu sendiri, lalu apa saja alur dari PPG dan PLPG. Perbedaannya di mana? Oke teman-teman semuanya, ini berdasarkan informasi yang dimuat di haluprofesi.com sebutkan bahwasannya apa atau bedanya dari PPG dan PLPG? Secara umum, perbedaan dari PPG dan PLPG ini terletak dari segi durasi waktu pelaksanaannya. Di mana jika sebelumnya PLPG hanya berlangsung selama 10 hari, kini program PPG memiliki durasi waktu yang lebih lama. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai setahun. Tergantung dari jenis kegiatan PPG yang diikuti. Namun, baik PPG maupun PLPG ini sama-sama sebagai tahapan untuk mendapatkan sertifikasi pendidik yang kemudian digunakan untuk mendapatkan nomor registrasi guru. Jika guru telah memiliki NRG, maka guru tersebut berhak menerima tunjangan sertifikasi. Persamaan berikutnya adalah sama-sama melatih guru untuk menjadi pendidik yang profesional. Kapan batas terakhirnya PLPG ini dilaksanakan? Jadi teman-teman semuanya, PLPG ini sudah tidak ada lagi dari tahun 2017. Berubah namanya sebagai PPG ya. Di mana pada tahun 2017 ini PLPG merupakan tahap terakhir pelaksanaannya. Di tahun 2018 program PLPG berganti nama menjadi PPG. Selain berganti nama juga mengalami perubahan pola kegiatan. Nah, ada beberapa macam nih teman-teman semuanya program PPG. Program PPG itu ada 2 jenis, yaitu PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. PPG prajabatan sendiri ini
terbagi menjadi 3 jenis program, yaitu PPG Pasca SM3T yang berasal dari lulusan sarjana keguruan yang telah mengabdikan dirinya selama 1 tahun di daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal. Yang kedua, PPG Prajabatan bersubsidi ini pesertanya berasal dari lulusan mahasiswa S1 jurusan keguruan yang mendaftarkan diri secara online. Yang selanjutnya, PPG Prajabatan Mandiri yang pesertanya terbuka bagi siapapun lulusan sarjana pendidikan untuk mendaftar namun biayanya sendiri. Oke, jenis program yang kedua ialah PPG dalam jabatan atau bisa disingkat dengan DALJA. Program ini merupakannya terdiri dari sarjana yang telah aktif mengajar dan terdata di Dapodik. Ada 3 macam PPG dalam jabatan. Yang pertama ada PPG daring dalam jaringan, yang kedua PPG Filpet Class, terus yang ketiga ada PPG Gurdasus atau guru daerah khusus. Nah, PPG yang pertama ini PPG dalam jaringan. PPG ini memiliki pola bimbingan dalam jaringan ataupun online selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan tatap muka selama 3 bulan pula di LPTK yang telah ditunjuk. Yang kedua ada PPG Filpet Class. Uniknya, PPG ini adalah waktu pelaksanaannya hanya sekitar 2 bulan, namun pola pendidikannya berbeda. Waktu siang hari digunakan untuk tatap muka atau belajar di ruang kelas, dan pada malam hari peserta harus daring atau kembali belajar di dunia maya. Yang ketiga ada PPG Gurdasus, guru daerah khusus. Karena berstatus daerah khusus, olehnya itu tidak diadakan metode daring, dan pada PPG jenis ini, peserta langsung bertemu tatap muka dengan instruktur. Lama pelaksanaan kegiatannya selama 3 bulan. Nah, namun dari semua bentuk dan pola pelaksanaan PPG yang ada, semua kriteria yang digunakan dalam kelulusan adalah sama, yaitu wajib mengikuti dan lulus dalam semua tahap pelaksanaan PPG. Jadi teman-teman semuanya, ini tadi sudah dijelaskan jenis-jenis daripada PPG dalam jabatan dan prajabatan. Yang selanjutnya kita bahas apa perbedaan dari UTN dan UP UKM PPG. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilahnya UTN atau sering disebutkan ujian tulis negara adalah tes akhir dalam program PLPG. Sedangkan UP UKM PPG ini adalah uji pengetahuan kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru, adalah tes akhir pada program PPG. Jadi teman-teman semuanya, UTN ini pada program PLPG, sedangkan UP UKM PPG ini pada program PPG. Nah, terus teman-teman semuanya kita mau membahas jika teman-teman tidak lulus UP PPG itu apa yang harus dilakukan. Nah, teman-teman, berdasarkan informasi yang disampaikan di haloprofesi.com ini, bagaimana jika tidak lulus UP PPG, maka peserta ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan UP ulang atau UP remedial. Nah, ini kan PPG. Nah, kita mau membahas gambaran alur pelaksanaan PPG dalam jabatan daring. Ini saya contohkan di layar ini. Di sini disebutkan karena ini menggunakan istilah PPG, maka kita bukan UTN lagi ya, tapi UKM PPG. Dibagi menjadi UKIN dan UP. Jadi teman-teman skemanya seperti ini ya. Guru dalam jabatan, ini kan PPG dalam jabatan berarti pesertanya dari guru yang sudah menjabat sebagai seorang pendidik. Guru dalam jabatan, setelah itu guru dalam jabatan tersebut melakukan pendaftaran mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik. Setelah itu, jika sesuai dengan kriteria, maka akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu konfirmasi kesediaan, terus penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Setelah itu, peserta akan melakukan registrasi secara online dan dilanjutkan kegiatan pendalaman materi 5 SKS selama 30 hari. Ini gunanya untuk memperdalam pengetahuan dan kompetensi peserta PPG dalam jabatan untuk mempelajari modul. Terus yang selanjutnya ada pengembangan perangkat pembelajaran, itu bebannya 2 SKS, dilakukan selama 12 hari. Terus selanjutnya review perangkat pembelajaran dan refleksi, ini bebannya 1 SKS, dilakukan selama 8 hari. Terus uji komprehensif 3 hari,
Terus pelaksanaan PPL 1 di sekolah asal yaitu 2 SKS 12 hari, PPL 2 di sekolah asal 1 SKS 6 hari. Nah, di sini nanti ketika melaksanakan PPL akan dilakukan review PPL 1 dan refleksi 1 yaitu selama 4 hari, dan review PPL 2 dan refleksi 2 ini selama 4 hari juga. Nanti yang terakhir, peserta PPG dalam jabatan ini akan mengikuti UKM PPG yang terdiri dari UKIN 4 hari dan UP selama 2 hari. Hasil akhir daripada kegiatan PPG dalam jabatan ini ialah jika teman-teman atau Bapak Ibu semuanya berhasil lulus pada kegiatan UKM PPG, maka teman-teman semuanya atau Bapak Ibu guru akan memiliki predikat guru profesional atau bersertifikat pendidik, sehingga nanti Bapak Ibu memiliki NRG. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, jangan bingung apa toh UTN, apa itu UKM PPG. Nah, jadi keduanya itu memiliki makna yang sama tetapi penggunaannya itu yang berbeda. Kalau UTN itu digunakan PPG atau PLPG. PPG-nya zaman dahulu namanya PLPG, sedangkan yang UKM PPG ini ialah kegiatan ujian akhir yang dilakukan oleh peserta PPG ya, PPG dalam jabatan ataupun prajabatan. Intinya ialah ujian akhir yang dilakukan oleh peserta PPG. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar di video ini, subscribe, like, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.